Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak Ibu wali kelas yang saya hormati, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi menciptakan budaya positif sekolah. Bapak Ibu, ini adalah salah satu tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak. Akan tetapi Bapak Ibu, materi ini sangat penting karena ini merupakan perkara yang sangat berpengaruh terhadap penciptaan suasana belajar yang aman dan nyaman berpihak kepada murid. Bapak Ibu sekalian, dalam upaya menciptakan budaya positif ini ada banyak faktor yang bisa kita pertimbangkan. Ya. Sebagai pengantar Bapak Ibu, sebagai pendidik kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Bapak Ibu sekalian, kita hanya antara membuat sebuah analogi yang mudah dipahami bagaimana peran guru dalam mendidik anak. Beliau membuat sebuah perumpamaan bahwasanya guru ini sebagai seperti seorang petani yang menanam benih di sawah. Apa yang bisa diusahakan oleh petani supaya benih tumbuh subur? Apa yang bisa diusahakan? Pupuk. Iya, dengan memberikan pupuk, kemudian membasmi hama. Iya, membasmi hamanya, kemudian pengairan yang tepat. Pendek kata Bapak Ibu, petani harus mampu mengolah lingkungan, dalam hal ini tanah, yang sesuai sebagai medan tumbuhnya benih padi. Sekarang kalau analogi ini Bapak Ibu kita hubungkan dengan tugas kita sebagai guru, maka petaninya adalah guru. Benih padinya apa? Siswa. Kita memiliki lebih kurang 200 siswa sebagai benih padi yang akan kita tanam. Media tanamnya berupa apa Bapak Ibu? Tempat menanamnya kalau di sekolah berupa apa? Berupa kelas. Ya, berupa lingkungan sekolah. Ada lingkungan belajar di situ. Ada lingkungan di sekitar sekolah, lingkungan masyarakat di situ. Ini adalah media tanaman murid. Pertanyaan saya, siapa yang mengusahakan supaya lingkungan belajar ini kondusif bagi tumbuhnya benih padi yang bernama murid? Siapa yang mengusahakan? Guru. Apa yang bisa kita usahakan supaya murid ini bisa tumbuh berkembang dengan baik? Membasmi hama yang sering membolos. Salah satunya adalah betul kata Pak Edi, menciptakan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, salah satu tanggung jawab kita sebagai guru adalah menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah. Pada akhirnya karakter baik ini akan menjadi kebiasaan baik secara kolektif. Bukan hanya kebiasaan baik kepala sekolah, bukan hanya kebiasaan baik wakil kepala sekolah atau orang-orang tertentu, tapi menjadi kebiasaan baik secara kolektif. Dalam hal
ini menjadi budaya positif sekolah. Nah, budaya positif sekolah inilah tanah bagi tumbuhnya murid di sekolah kita. Manakala budaya positif ini bisa kita ciptakan dan benar-benar menjadi tradisi positif, guru, murid, TU, pemangku kepentingan yang lain, maka lingkungan sekolah ini menjadi tanah yang subur, yang gembur bagi tumbuh berkembangannya potensi yang ada pada diri murid. Sebagaimana petani yang mampu mengolah tanah dengan diberi pupuk, diberi pengairan, maka benih padi bisa tumbuh dengan subur, membuahkan hasil panen yang memuaskan petani. Manakala kita Bapak Ibu punya komitmen yang kuat, motivasi yang kuat untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah secara berjamaah, secara kolektif, maka siswa akan mampu mencapai cita-citanya, menjadi manusia yang merdeka, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi Bapak Ibu penting tidak menciptakan budaya positif? Sangat penting, sangat penting. Baik, Bapak Ibu, pentingnya lingkungan sekolah yang kondusif bagi tumbuh kembangnya potensi anak ini menjadi standar bagi pelaksanaan pendidikan kita. Lingkungan yang positif diperlukan agar pembelajaran terjadi adalah pembelajaran berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar dasar pendidikan pasal 12 ini. Pelaksanaan pembelajaran sebagai dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Jadi Bapak Ibu, kepentingan menumbuhkan budaya positif di sekolah ini merupakan amanat dari pemerintah dalam hal ini standar nasional pendidikan. Maka Bapak Ibu, dengan tumbuhnya, terciptanya budaya positif di sekolah, maka besar harapan kita akan mampu mewujudkan lingkungan sekolah yang diamanahkan dalam standar nasional pendidikan. Jadi Bapak Ibu, inilah esensi pentingnya penciptaan budaya positif di sekolah. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan bermain. Siap bermain? Ya. Oke. Coba Ibu sudah bisa dibaca bukan ini. Mari bermain, coba lakukan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah aku. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu, diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Terima kasih. Siap bermain Bapak Ibu? Ya. Oke.
Bapak Ibu, Ini bayangkan bahwasanya di tangan kanan ya masing-masing kita ini menyimpan sesuatu seperti yang diinstruksikan, diilustrasikan oleh teks tersebut. Siapa Bapak Ibu? Pak Rustam berpasangan dengan Pak Torik, Pak Yandri dengan Pak Feriko, Bu Judra dengan Ibu Desi, bisa boleh temani dengan Ibu Lia. Oke. Bergantian 30 detik, 30 detik. Oke, silakan Bapak Ibu boleh melakukan strategi apa saja untuk membuka. Kesempatan yang pertama Bapak Ibu, kesempatan pertama ya. Yang merayu adalah Pak Torik, Pak Feriko, Ibu Desi dan Lisa. Silakan melakukan apapun, boleh menggelitik, boleh merayu, boleh memaksa, ya kan? Boleh menggelitik juga sih, boleh dikasih kue, gitu kan? Nah, ya. Siapa? Apakah usaha selama 30 detik mampu membuka tangan teman Anda atau justru semakin kuat juga? Bisa dimulai? Bisa dimulai Bapak Ibu? Oke. 30 detik dari sekarang. Mulai. Membuka atau menutupnya itu dari keinginan dia. Kalau memang walaupun sudah dipaksa bagaimanapun dia tidak mau memberikan itu, maka tidak akan diberikan. Tapi jika si A karena tadi sudah dengan berbagai cara si B untuk mendapatkan apa yang kita genggam itu
ternyata si A lulu, maka si A akan memberikan dan membuka kepalanya itu. Makanya menurut saya, menurut pendapat saya dan menurut pemikiran saya, yang memegang kontrol itu sebenarnya adalah Abu Gandri. Itu saja. Terima kasih Pak LG. Tadi akhirnya terbuka. Mengapa tuh? Apakah Pak LG tidak bisa mengontrol? Kata Pak, jadi menurut Pak LG sebetulnya yang mengontrol itu diri sendiri, sebagaimana disampaikan tadi, atau orang lain. Menurut Pak LG, sehingga Pak LG terbuka kepalanya. Pakai ini. Menurut saya, kalau kepala tidak dipaksa untuk membuka, kalau dengan rayuan mungkin kita bisa menahan. Ya, tapi kalau Yang nggak tahan dengan kekerasan, dengan kekerasan itu ada dari kekerasan untuk membuka kita dengan fisik atau dengan kekerasan itu dengan rayuan tadi. Jadi kalau membuka tangan kita dengan kekerasan seperti Pak Feriko tadi, memaksa jempol kita sampai ke belakang sini, apakah kita masih bertahan dengan kekerasan itu? Itu jawaban saya. Makanya kita harus membuka itu. Jika tidak, maka jempol kita akan merasa lebih sakit. Jadi Pak LG terpaksa membuka kepala tangan karena Kekerasan, pemaksaan. karena dipengaruhi oleh kebutuhan. Betul. Apa yang Pak LG perjuangkan? Kebutuhan apa yang Pak LG perjuangkan sehingga membuka kepala tangan? Memperjuangkan diri kita. Apa yang diperjuangkan? Sakit tadi kan? Iya, sakit. Begitu terbuka, apakah masih sakit? Masih. Tapi sedikit. Sisanya oke. Artinya Pak LG membuka kepala tangan karena dipengaruhi oleh kebutuhan apa? Keselamatan. Wih, pacar patah jempol ini yang mampu kepala saja. Pak Tore, silakan Pak Tore. Jadi berdasarkan pendapat Pak Elvi tadi, dari percobaan tadi, menurut Pak Elvi, Siapa siapa sih yang memegang yang memegang kontrol itu? Kita nggak usah melebar kemana-mana. Menurut Pak Elvi, siapa? Kita. Si A. Artinya Pak Elvi sependapat dengan saya. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak LG. Oke, jadi Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu, inilah paradigma kerangka berpikir yang harus kita pahami. Bahwasanya orang lain tidak bisa mengontrol murid. Guru kita tidak bisa mengontrol murid. Ketika guru mengontrol murid berseragam lengkap atau kamu lari, itu karena diri murid membuka peluang setuju dengan instruksi guru, sebagaimana Pak LG nurut saja dengan tindakan Pak Feriko yang menyakiti jempolnya. Siapa yang memerintahkan membuka atau menutup? Kita sendiri, bukan orang menutupnya kita, ya kan? Karena memang kita mengontrol diri kita untuk menutup. Membukanya kepala kita karena kita mengontrol diri kita untuk membuka. Artinya Bapak Ibu, siapa yang memegang kendali atas diri kita? Diri kita sendiri. Motivasi intrinsik. Maksudnya apa bagi permainan ini? Membuka menutup itu maksudnya apa ya? Memastikan bahwasanya perubahan pada peserta didik itu tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain selagi dia tidak mau berubah. Jadi disinilah pentingnya kita membuat lingkungan budaya positif sehingga lingkungan ini mampu menumbuh kembangkan motivasi intrinsik siswa untuk berubah. Ini apanya Bapak akan kita pelajari. Menarik tidak? Sangat menarik lah. Pindah lagi. Nah, ini guru.
Siapa yang ingin berpendapat? Oke, ibu-ibu dulu, tolong mic-nya. Oke, coba ibu Desi dulu, Desi. Setuju tidak? Silakan ibu Desi dibaca nomor 1 sampai 3. Apa pendapat ibu, setuju atau tidak setuju? Setuju tidak setuju. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nomor 2, Setuju nomor 1. Gimana nomor 1? hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut ibu setuju tidak? Ibu Desi. Ibu Desi. Setuju tidak? Setuju Pak. Oh, setuju sih. Ya, dan sebagainya. Nomor 2. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Oke. Terus? 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oh, setuju. Oke. Tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Sekarang Pak Ferry dulu. Nah, silakan Pak Ferry dulu. Baca. Ya, baca. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman. Berarti apa aja Pak? Ya, iya. Contoh dan lain-lain gitu. Setuju tidak? Sebenarnya sih ada dua jawaban yang seperti ini. Tegas saja. Setuju? Setuju. Setuju. Terus, Jadi yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Kalau Tidak sudah tidak gitu aja. tidak. Tidak. Oke, nomor 3. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, saya Setuju. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lah untuk Pak Ferry. Akhir. Oke, Pak Rustam. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Terima kasih banyak katanya. Ini tidak akan langsung kita bahas. Ya, pertanyaan tematik ini keinginan kita untuk mengikuti penjelasan materi-materi berikutnya. Bapak Ibu diingat bahwa nomor 1 apa pendapat Ibu, setuju atau tidak? Nomor 2, nomor 3 apa? Nanti di akhir pembahasan ini akan saya ulangi lagi di sini. Ya, anggaplah saja pengetahuan awal kita. Pak, ya nanti kita. Oh, silakan. Banyak juga nggak apa-apa. Banyak apa-apa. Oke, silakan Pak Ferry. Tadi kan kita tahu bahwa menanam itu pertama adalah tentang bibitnya, tentang yang kedua adalah tentang lahan. Nah, gimana kalau kita kan kalau menanam itu pasti memilih bibit yang unggul dan baik dulu. Sedangkan kalau di sekolah kita ya nggak mungkin kita pilih, oh ini yang bagus nih, oh yang tidak bagus jangan diterima. Itu bagaimana memilih? Jadi gini, kalau bibitnya baik, otomatis nanti lahan yang baik pula akan tumbuh dengan baik bibitnya. Tapi kalau misalnya bibitnya tidak baik, lahannya baik, maka bibitnya juga akan tidak baik. Nah, gitu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang bagus Pak Feriko. Pak Feriko masih ingat pertanyaannya? Masih. Jangan lupa. Oh, jangan lupa. Karena setelah mengikuti sesi ini, saya harap Pak Feriko sudah mendapatkan jawaban sendiri. Ya. Bagus. Terima kasih ya. Lanjut. Oke, Bapak Ibu. Inilah apa ya? Materi-materi yang akan kita mainkan hari ini. Ya. Kita sedang belajar teori disiplin positif. Ada yang bertanya tentang disiplin positif?
Kalau dinegasikan faktornya gimana? Ada disiplin positif, berarti ada disiplin negatif. Mengapa disiplin positif? Kalau ada yang bertanya seperti itu, tolong diingat. Setelah ini pasti Bapak Ibu akan mendapatkan jawaban. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari teori kontrol oleh teori pilihan atau teori pilihan. Betul kata Pak Torik tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Masuk? Masuk. Ketika Pak Peri itu berupaya membuka paksa kepala tangan Pak Eldi, siapa yang menyuruh terbuka kepala tangan? Bukan Pak Peri itu, yang menyuruh membuka adalah Pak Eldi. Berarti siapa yang mengontrol Pak Eldi? Diri sendiri, bukan orang. Menutup, membuka, ini adalah atas dasar kontrol individu. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, inilah makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yakni menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti Pak Eli tadi sakit. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan ini? Ini namanya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan jasa. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Ini pun motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Inilah motivasi internal, tujuan, disiplin positif. Inilah Bapak Ibu yang akan kita kembangkan. Kita ingin sekolah kita ini tercipta disiplin positif, budaya positif, berdasarkan keinginan kuat dari diri sendiri. Berikutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan motivasi eksternal. Motivasi eksternalnya Bapak Ibu biasa berupa apa? Motivasi eksternal? Hadiah, hukuman, ujian termasuk nggak Pak Torik? Termasuk. Hadiah, hukuman, ranking masuk. Respon terhadap perilaku siswa. Rupanya Bapak Ibu, menurut terbaca tidak Bapak Ibu? Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini menurut Al-Fiqhan. Dalam arti meminta atau memuji seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang diminta. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi menurut Al-Fiqhan, penghargaan sama dengan hukuman. Maka dihukum oleh penghargaan. Seperti apa dampaknya? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Gimana penjelasannya? Ketergantungan. Jangka pendeknya, kalau anak itu kita kasih iming-iming hadiah, anak itu semangat. Tapi ketika nggak dikasih hadiah, jangka panjangnya gimana? Lesu, nggak mau. Penghargaan itu menghukum. Apa maksudnya? Kok penghargaan menghukum? Apa maksudnya? Penghargaan menghukum. Memaksa dia untuk belajar. Memaksa untuk belajar supaya mempertahankan. Bapak Ibu kalau dapat ranking 1, beban nggak di situ? Apa bebannya? Oh, mempertahankan. Bagaimana kalau dia tidak bisa mempertahankan? Kecewa. Maka kecewa itulah bentuk hukuman. Harus belajar keras, terpaksa itu pun hukuman.
Bisa diterima nggak Pak? Oke ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan dalam memilih. Ada sebuah riset penelitian, ya kan? Orang yang dimotivasi hadiah, ternyata lambat laun ketepatan menjawab hal sesuatu itu rendah dibandingkan orang yang memang tidak diiming-imingi hadiah. Mengapa? Yang menyatakan ternyata penghargaan sama dengan hukuman, bisa kita pahami bahwasanya pemberian penghargaan itu memang harus dilakukan secara berhati-hati. Pertanyaan saya, apakah terlarang pemberian penghargaan dalam budaya positif? Terlarang tidak? Itu bahasanya sini. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan penghargaan, perlu diingat beberapa. Yang pertama, memberi dukungan secara khusus, pengakuan secara pribadi, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan kepada semua murid secara bergantian, supaya tidak iri, cemburu. Beri pengakuan secara konsisten, supaya apa? Supaya memang murid itu percaya, yakin bahwasanya memang penghargaan itu betul, bukan sekedar untuk menghibur saja. Siapa? Yang bisa? Oh iya, kasih ya. Kenapa masuk ke buah ya? Ini sebagian dari pelayanan juga. Oke, konsisten ya. Nah selanjutnya fokus pada proses, tidak semata-mata hasilnya. Contohnya Bapak Ibu, dalam budaya positif, bentuk apresiasi yang diharapkan seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali saat menolong murid baru. Fokus pada apa ini penghargaannya? Nilai apa ini? Nilai kebajikan berkaitan dengan budaya positif. Saya menghargai kepedulianmu saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi Bapak Ibu fokus kepada hal yang menimbulkan apa? Disiplin. Bagaimana caranya? Timbulkan bahwasanya memang anak itu memiliki nilai kebajikan berupa apa? Empati, kepedulian, tanggung jawab besar. Inilah nilai-nilai kebajikan yang mampu menimbulkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Bapak Ibu, jadi teori motivasi yang menggerakkan seorang dalam berperilaku itu menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan itu merupakan motivasi ekstrinsik, pengaruh dari luar. Dan yang akan kita upayakan adalah bagaimana motivasi itu untuk menghargai diri sendiri, untuk menumbuhkan pencapaian terhadap cita-cita atau nilai-nilai yang dipegang. Ya, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik Bapak Ibu akan menumbuhkan disiplin dalam diri siswa sebagai manusia merdeka dalam mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita ingin mengetahui lebih jauh apa itu nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini oleh Ki Dewantara sebagai satu disiplin, sebagai bentuk kontrol diri, belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan ini kita namakan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu Bapak Ibu, nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku,
suku bangsa, agama, bahasa, latar belakang lainnya. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu. Jadi Bapak Ibu, manusia tergerak karena memiliki tujuan berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya. Manusia bergerak karena ingin mencapai tujuan berdasarkan motivasi intrinsik. Selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini oleh kurikulum Merdeka ini lebih dipertegas dengan adanya muatan dalam kurikulum yang disebut sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi karakter yang perlu dimunculkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Yang pertama adalah apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, apa di sini apa? Mandiri, bernalar kritis dan apa Bu? Kreatif. Ini kan 6 dimensi karakter yang menjadi fondasi dalam pengembangan pembelajaran. Bapak Ibu, selain 6 dimensi karakter ini, maka masih banyak nilai-nilai kebajikan universal. Saya tanya, apakah rasa hormat itu terbelenggu oleh adat? Oleh nilai keyakinan agama tertentu? Suku? Tidak, artinya apa? Rasa hormat ini bisa diterima oleh suku manapun, negara manapun, bahasa apapun. Karena apa? Nilai kebajikan ini bersifat universal. Juga dengan integritas, tanggung jawab, jujur, ya, empati, mengerti dengan orang lain. Apapun orangnya, dimanapun, apapun partainya, pasti senang menerima karakter empati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan nilai-nilai ini, maka sesuai dengan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa lingkungan sekolah ini mesti kita ciptakan yang mendukung tumbuh kembangnya kodrat alam maupun kodrat zaman siswa, maka kita harus membuat sebuah kesepakatan dengan siswa yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu berbeda dengan peraturan. Contoh peraturan, setiap pengendara harus menggunakan helm. Pengendara roda 2, kendaraan bermotor yang melintas di jalan raya harus menggunakan helm. Ini peraturan atau keyakinan? Pertanyaan saya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Mengapa masih banyak orang yang tidak memakai helm? Karena belum tertanam keyakinan akan keselamatan, pentingnya keselamatan, pentingnya bermasker, kesehatan itu tertanam. Bila dia sudah memegang prinsip sehat, selamat nomor 1, jangankan di jalan lintas, mau ke kebun aja pakai helm, karena kecelakaan bisa terjadi di mana-mana. Juga dengan masker, bukan karena corona, kan? Tapi memang kita mesti menjaga badan kita dari terkena korupsi, debu dan barang-barang buruk lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, maka besok ya kita akan membuat kesepakatan kelas
tentang keyakinan-keyakinan yang akan kita terapkan. Kita sudah punya tata tertib. Dari segi budaya positif, pemberlakuan tata tertib ini lebih mengacu kepada penghukum, minim menumbuhkan motivasi intrinsik siswa disiplin. Maka paradigma yang mesti kita ubah bukan melarang anak membuang sampah sembarangan, bukan pada bentuk laku anak buang sampah, bentuk laku anak membolos, tapi dalam perubahan jangka panjang apa yang mesti kita usahakan supaya anak tidak membuang sampah sembarangan, supaya anak tidak membolos. Apa yang mesti kita usahakan dalam jangka panjang? Hukuman yang lain. Motivasi yang mesti kita tumbuhkan adalah motivasi intrinsiknya, internalnya, terdorong oleh adanya kesadaran. Inilah keyakinan. Keyakinan apa kalau buang sampah sembarangan? Jangan buang sampah sembarangan. Keyakinannya apa? Jadi Bapak Ibu, keyakinan lebih abstrak daripada peraturan yang rinci, konkret, berupa pernyataan universal seperti tadi, nilai-nilai. Berikutnya Bapak Ibu, prosedur pembentukan keyakinan kelas, maka kita nanti akan bersama dengan peserta didik di kelas masing-masing yang Bapak Ibu ampu, menyiapkan anak-anak, sampaikan bahwasanya kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bahasa mudanya nilai karakter yang akan kita sepakati, kita terapkan di kelas kita, di kelas faktorik. Mungkin nanti akan berbeda keyakinannya dengan kelasnya Pak Eo, bergantung pada kesepakatan. Mencatat masukan anak, menyusun sesuai dengan prosedur, ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalimat itu jangan berlari di kelas atau koridor, positifnya berjalan di kelas atau koridor. Jadi lebih simpel. Nah, berikutnya tinjau kembali daftar jurnal pendapat, ya kan? Boleh jadi ada beberapa hal yang menjadi satu payung, contoh berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di satu payung, yakni keyakinan untuk saling menghormati atau nilai penghormatan. Berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sebaiknya tidak terlalu banyak. Supaya apa? Supaya mudah diingat, mudah dilaksanakan. Setidaknya 3 sampai 7 prinsip keyakinan saja. Nah, setelah dibuat Bapak Ibu, maka semua siswa menandatangani, siswa guru menandatangani keyakinan kelas yang disepakati. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk komitmen, dukungan komitmen bersama. Nah, selanjutnya ditempel di tempat yang mudah dilihat. Dibuatkan poster, seperti Pak Ustaz ini kan pandai membuat poster lewat Canva, misalnya Pak Torik misalnya membuat lewat PPT, apa saja sebagai bentuk sosialisasi supaya mudah selalu diingat, dibaca oleh peserta didik dan guru. Oke Bapak Ibu, ini contoh. Selalu kembalikan buku ke tempat. Keyakinan kelasnya apa? Jujur, tanggung jawab, disiplin, saling menghormati, amanah, apa? Keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Ya, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ini kan negatif. Apa positifnya keyakinannya? Sayang. Kasih sayang, boleh. Dilarang menggunakan narkoba. Apa? Narkoba saya kan? Ya, kesehatan. Berganti atau menunggu giliran. Ya,
Selalu kembalikan buku ke tempatnya dan menjawab betul, dilarang orang lain menghormati, hadir 15 menit sebelum menghormati orang lain, komitmen, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, masukan-masukan dari anak berupa kalimat panjang, berupa tata tertib yang dulu perlu kita ubah menjadi bentuk nilai-nilai keyakinan. Tujuannya apa? Lebih beringat, singkat. Karena lebih singkat maka mudah diingat. Nah, contoh lagi. Contoh tadi ya, misalnya kelasnya Pak Edi. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Ya kan? Ini keyakinannya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ya. Kelas Pak Rustam selalu bersikap positif, menjadi pribadi yang baik, percaya memilih orang lain, berkomitmen, dan selalu membantu orang lain. Kelasnya Ibu Lia Rianisha, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Contoh kalimatnya, kami yakini bahwa kami sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan mandiri, kami yakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Bapak Ibu, lebih mudah dipahami mana peraturan dengan keyakinan? Lebih memotivasi mana Bapak Ibu? Keyakinan dengan peraturan di sekolah yang selama ini kita pakai. Mudah dipahaminya yang mana? Lebih memotivasi mana? Atas dasar itu Bapak, maka penting kita membuat keyakinan. Besok akan kita aksinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, oke, kita kembali ke ini. Oke. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ini berdasarkan teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan. Nah, dari situ maka kita mengusahakan kemandirian anak dalam berperilaku berupa motivasi intrinsik, kan? Berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang telah menjadi keyakinan kelas. Kalau itu sudah terbayang apa yang harus dilakukan besok, sudah terbayang, tergambar dengan jelas. Jadi Bapak Ibu masuk ke kelas, sampaikan kita akan membuat keyakinan kelas. Contohkan keyakinan kelas, terutama bersumber pada 6 dimensi profil: bertakwa, bergotong royong, berpendidikan global, mandiri, kreatif, benalar kritis. Ini 6 dimensi utama profil pelajar bersikap. Boleh tidak ditambahkan dengan nilai yang lain? Boleh? Boleh tidak kita paksakan? Nah, harus ini, boleh tidak? Tidak boleh. Berdasarkan kesepakatan kelasnya berdesri. Pak, kelas kami cuma sepakat 3. Tidak apa-apa. Buat yang bagus, tanda tangan semua siswa dan guru yang ada di sini. Oh, kelasnya Ibu Jura, Pak, kami ada 5. Tidak apa-apa. Yang penting menjadi kesepakatan. Oke? Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau teori kontrol yang ketiga adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, Bapak Ibu, dalam kaitannya dengan nilai universal, alhamdulillah kita kemarin sudah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertema apa Bapak Ibu? Demokrasi. Ya kan? Kita ingin dalam demokrasi ini anak bisa mengembangkan subelemen atau karakter saling menghormati, ya kan? Mengutamakan persamaan, menghargai perbedaan. Anak-anak bisa berpendapat, mengemukakan pendapat dalam musyawarah untuk mencapai kepentingan bersama.
Ya, lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi ini Bapak Ibu, keyakinan yang telah kita laksanakan di sekolah, walaupun kita belum memiliki keyakinan kelas. Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan posisi kontrol ini? Bapak Ibu, dalam menghadapi peserta didik, karena kita tadi sudah paham siapa Bapak Ibu yang mengontrol seseorang? Diri sendiri. Karena kita tidak mampu mengontrol orang lain, kita hanya mampu memunculkan motivasi eksternal. Maka Bapak Ibu, dalam budaya positif kita ini memiliki yang namanya posisi kontrol. Sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, ini kaitannya dengan teori motivasi untuk menghindari hukuman. Sebagai teman dan pemantau, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang kelima sebagai manajer untuk menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini adalah peran guru. 5 posisi kontrol ini adalah peran guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah 5 posisi kontrol guru dalam menumbuhkan budaya positif pada murid. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di sekolah selama ini. Apakah sudah efektif? Sudah berpihak kepada murid? Melalui serangkaian riset dengan teori, maka ada 5 posisi kontrol seperti yang saya sebutkan tadi. Oh, terbaca? Ya, terbaca. Bapak Ibu, ya, ini posisi kontrol sebagai penghukum, yang merah ya, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pak Rustam terbaca Pak Rustam? Enggak. Pak Edi, ke depan Pak Edi, ya coba bantu saya membaca di tadi. Terbaca nggak? Oke, coba Pak Edi mulai dari guru berbuat, ya, dari sini langsung tadi baca ke sini. Oke. Penghukum guru berbuat apa? Iya, sini Pak. Jangan dari guru berbuat apa? Hukumannya juga yang disebutin nggak? Langsung aja. 5 posisi kontrol ini. Penghukum guru berbuat apa? Dibaca, berbicara, berbuat apa? 5 posisi kontrol. Guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghibur dan menegur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Pak Edi. Bapak Ibu, oke. Penghukum, ya, guru berbuat apa? Menghadi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuli, menyebutkan kekurangan anak. Sekarang kita refleksi. Apakah kita pernah melakukan itu? Pernah ya? Oke, istighfar. Ini penghukum, posisi kontrol, ternyata kita sudah menjadi posisi penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Apa yang dilakukan guru? Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Ya, ibu kecewa. Kamu ini sudah bapak jelaskan begini, sudah bapak, kamu gak kasihan sama bapak. Udah capek-capek, kamunya malah tidur aja, ngobrol aja sampai wah. Jadi Anda merasa apa dampaknya? Penghukum mengulangi kesalahan. Kalau dampak ini rendah diri, merasa bersalah, merasa berdosa. Teman, apa dikatakan? Mengeluarkan alasan murid. Nah, ayolah, tolonglah, kita kan teman. Bapak ya, begitu ya. Besok bawa Edwin. Apa
sudah Pak Torik. Gitu kan? Kenapa? Pak Torik posisi kontrol sebagai teman. Apa? Secara psikologis yang terbina. Kalau posisi teman, secara psikologis siswa dan guru menjadi akrab dekat. Sudah tipis sekali antara guru dan murid, orang tua dan anak. Bahkan secara bahasanya lebih apa? Lebih bersahabat bahasanya, lebih santai. Oh ya, Bapak ini, gitu kan? Tapi anak itu menjadi tergantung. Ya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Ini Wahyu ini dalam catatan kasus saya, Bapak Ibu, udah 5 kali alfa. Apa sanksinya? Skor 3 hari. Pemantau berdasarkan data-data. Gimana kesan anak? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk ini. Kalau catatannya bagus dapat hadiah atau training. Kalau buruk dapat hukuman. Ini manajer Bapak yang diharapkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu cita-citanya apa dalam penanganan kasus Wahyu dan Irma kemarin kan? Irma alfanya 11 bulan 9 dan bulan 10. Saya tanya, ada masalah? Kamu pengen jadi apa? Jadi dokter. Coba sekarang kamu pikir, apakah perilaku kamu sekarang ini bisa mendukung kamu jadi dokter? Apa jawabannya? Tidak. Kok bisa? Ya Pak, karena saya jarang sekolah. Bagaimana kamu bisa jadi dosen? Jadi kalau kamu pengen jadi dokter, apa yang harus kamu lakukan? Ini Bapak manajer. Jadi guru itu Bapak Ibu membimbing anak sebagai penuntun, tidak memaksa anak kamu harus begini, tidak. Kamu punya masalah ini, apa solusinya? Kamu pengen jadi dokter, apa tindakan yang harus kamu lakukan? Jadi guru membimbing siswa, bekerja sama dengan siswa yang bermasalah, apa yang dilakukan supaya siswa bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Inilah motivasi intrinsik yang mesti kita bangun pada diri siswa. Maka kita sebagai guru harus menjadi apa yang kita yakini. Kelas kita sudah punya keyakinan. Apa keyakinannya? Jujur Pak. Sekarang kamu jujur. Betul kamu kemarin merokok? Enggak Pak. Jujur Pak. Kita sudah punya komitmen untuk jujur-jujuran. Ya kan? Apa artinya kita punya komitmen kalau enggak dilaksanakan? Menguatkan pribadi dan berbagi anak, dia nggak akan mengelak. Oh iya, saya sudah punya janji di kelas. Menguatkan pribadi. Murid mengatakan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Apa dunia berkualitas? Dunia yang menyenangkan bagi murid. Ketika Pak Eldi menangani Wahyu dengan cara manajer, ya kan? Tidak menghakimi, tidak membelah sehingga membuat Wahyu bersalah, ya kan? Tidak pula mengedepankan sanksi, tapi mengedepankan apa? Pertimbangan-pertimbangan keyakinan. Maka Wahyu meletakkan Pak Eldi di dunia yang berkualitas bagi dirinya. Pak Eldi disenangi oleh Wah, sebaliknya ketika Ibu Junda menghadapi Wahyu penuh emosi, kamu ini sudah Bapak, sudah Ibu beri peringatan, orang tua sudah dipanggil, sekali kalian melanggar kamu dikeluarkan, kamu melanggar, apa maksudnya kamu dikeluarkan? Siapa yang dikeluarkan? Makanya apa? Ibu Junda diletakkan oleh Wahyu di luar dunia berkualitas. Ibu Junda kalau dia tahu, bisa langsung ilfil, gitu kan? Kenapa? Karena Ibu Junda sudah menjadi penghukum, menghakimi, ya kan? Sudah membuat Wahyu merasa bersalah, sehingga
maka murid meletakkan guru yang seperti itu di luar dunia yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu, inilah pentingnya posisi kontrol. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah latihan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Saya kecewa dengan penghukum, pembuat perasaan bersalah, teman, pemantau, manajer. Ibu ini kecewa dengan saya. Salah saya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus kamu ini. Membuat rasa. Ayo lakukan demi saya ya. Kan orang teman. Apakah kamu mau dapat stiker bintang hari ini? Kamu mau dapatkan hadiah dari ibu? Manajer, pemantau, teman, merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, konsekuensi, hadiah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang akhir. Kamu selalu yang terakhir. Bang, kamu tak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Pemantau, ingat, bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Masa lu kasih iman kasih apa? Teman. Baik Ibu. Nah, jadi ini kalimat-kalimatnya biasa kita lakukan, kita ucapkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita di dalam upaya menciptakan budaya positif itu bergerak antara pemantau dan manajer. Pemantau berpegang kepada peraturan dan konsekuensi, manajer berpegang pada nilai-nilai dan memperbaikinya. Ini saja. Diharapkan kita nggak lagi nyuruh anak lari keliling lapangan, nggak lagi lari apa ini, lari contoh, apalagi melakukan kekerasan di fisik. Kenapa? Ini bertentangan dengan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya anak. Ini Bapak Ibu, kita ini petani yang sedang nanam bibit murid namanya. Loh, kalau kita nanamnya malah dikasih apa? Obat yang mematikan. Hukuman itu mematikan. Apa mematikan? Hukuman mematikan apa dari diri murid? Satu, harga diri anak, percaya diri anak. Yang kedua, mematikan penghormatan murid kepada guru. Jadi apa kalau guru sering menghukum anak? Anak itu timbul nilai antipati, berlawanan dengan empati, nggak seneng, benci dia. Nah, ini Bapak. Kalau kamu tidak, ini Bapak Ibu, ini peraturan pemantau. Kalau kamu tidak hadir tepat waktu, saya akan menghukum kamu. Saya akan menyuruh kamu membersihkan WC atau lain. Jadi itu dihilangin ya. Iya betul. Oke, nanti kalau kamu semua melakukan pelat, maka akan saya berikan hadiah. Itu kembali kepada Pak Tri. Ini kita belajar manajer. Berpegang pada nilai keyakinan kelas dan contoh ini, apa yang punya ini? Contoh anak terlambat. Coba Pak Tri, ada anak terlambat. Berdasarkan keyakinan itu apa yang Bapak katakan? Nah, coba Pak Tri. Misalnya Dino terlambat. Gimana Pak? Dino terlambat. Secara teori ini bagaimana sebagai manajer? Saya juga nggak tahu. Ya, coba. Manajer apa yang dikatakan untuk menguatkan nilai dan memperbaiki? Kembali ke nilai. Gimana Pak? Anak terlambat. Kembali ke nilai. Apa nilai keyakinan kelas? Kembalikan keyakinan kelas. Yang kedua, memperbaiki. Nah, kelas
sudah sepakat untuk memiliki nilai tanggung jawab, datang tepat waktu tanggung jawab. Maka bagaimana usaha kami untuk datang tepat waktu? Mengembalikan anak kepada nilai seperti tadi dikatakan, ya. Kemandirian itu Bapak Ibu itu akan lebih mudah wujud pada diri siswa manakala dihubungkan dengan keyakinan. Seperti Irma, dia pengen jadi dokter, tapi ternyata belakangan ini sering kembali ke keyakinan. Berdasarkan keyakinan kamu, apa yang harus kamu lakukan? Oke Bapak Ibu, ini nanti akan lebih terjawab jelas dengan ini Bapak Ibu. Saya boleh? Oke, silakan. Silakan Pak. Itu kalau misalnya kita bibitnya baik, mungkin akan terlaksana seperti itu. Ya. Kalau bibitnya kurang baik, Ke pertanyaan awal ya. satu kali dia terlambat, kita maklumi. Kita manajerial, oke. Nanti terlambat lagi, manajerial lagi. Terus yang kedua, kita manajerial lagi. Kita ngapain setelah itu? Nah itu sih yang kedua gini. Kalau kita misalnya seperti ini boleh lah ya, karena kita tani dan visualnya seperti itu. Dan kalau bibitnya itu besi yang bengkok, itu kan nggak mungkin kita lumpuhin kan. Besi yang bengkok itu harus pakai kekerasan, harus kita pakai palu untuk diluruskan kembali. Itu kan dipukul palu itu kan, besi tadi kan dipukul dengan palu. Jadi kan mungkin kita besi yang bengkok, berarti siswa yang bengkok tadi kan, yang berat tadi, kita lembutin terus itu nggak mungkin. Nah, bagaimana caranya supaya? Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebagai guru dalam upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah, ya, ini bergerak antara pemantau dan manajer. Apa sejarahnya pemantau? Ini konsekuensi. Coba. Ada di sini. Konsekuensinya? Konsekuensinya itu pun disepakati. Jadi memang ini sudah menjadi pasangan. Jadi kata Ki Hajar Dewantara begini, setiap manusia itu harus memiliki motivasi mandiri untuk menjadi manusia merdeka tanpa dipaksa oleh orang lain. Akan tetapi, nah ini perhatikan, manakala manusia itu tidak mampu menumbuhkan motivasi sendiri, maka perlu pemerintah membuat peraturan dalam tanda digaris bawah dalam suasana merdeka. Ini kita tetap membuat peraturan ada konsekuensi. Kamu bersalah, ini sanksinya. Ini pun upaya mendisiplinkan, tetapi ini bukan lagi menjadi prioritas. Apa prioritas kita ini? Kita ingin menumbuhkan kesadaran anak akan pentingnya keyakinan kelas. Contoh misalnya anak itu selalu bolos, Pak. Berarti anak ini tidak menghargai, tidak menghormati. Kembalikan. Kamu di kelas sudah sepakat akan nilai menghargai. Kami, guru dan siswa 7A akan saling menghargai guru dan siswa. Saling menghargai tanpa pada apa? Selalu hadir tepat waktu, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Tidak tanpa pada apa? Sering tidak masuk, tidak mengerjakan tugas guru. Kita kembalikan ke situ. Pendekatan kita adalah sebagai manajer. Bagaimana anak itu menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka apa? Untuk menaati keyakinan tadi. Manakala anak selalu belum mampu, kembali ke sini. Oke, kita sudah bekerja sama ya. Kita sudah 3 kali berdiskusi menyelesaikan masalah kamu, tapi di absen bulan 1 kamu 3, bulan 4 kamu 5.
bulan 5 kamu 7. Sepertinya kita perlu solusi yang lain. Apa konsekuensi kelas yang kita sepakati? Oh, skor 3 hari. Ini upaya Pak Ferry dan yang lainnya untuk memukul besi yang bengkok tadi supaya lurus. Tapi sekali lagi Pak Ferry, ini bukan menjadi prioritas. Kita prioritas dulu. Kita ingin menegakkan disiplin tanpa menghukum. Jadi dalam budaya positif, menghukum itu nomor 101. Saya sependapat dengan Pak Ferry. Memang sebagaimana padi, tidak semua anak itu bibit unggul semua, ya Pak Ferry ya. Ada yang kurang bagus kualitasnya. Tetapi apa yang membedakan kita dengan petani? Kalau petani ada bibit yang buruk, boleh membangun. Boleh. Sekarang kita guru. Boleh. Mari boleh nggak kita membangun yang sudah bermutu? Boleh. Tidak boleh. Bapak Ibu, bisa nggak petani itu mengubah bibit padi menjadi bibit jagung? Nggak bisa. Bibit padi pasti akan tumbuh padi. Tidak bisa tumbuh jagung. Bisa nggak cara merawat padi disamakan dengan cara merawat jagung? Tidak bisa. Jadi memiliki karakteristik yang berbeda. Juga dengan murid. Nah, itulah hebatnya guru di depan. Murid ada yang jago, ada yang padi, ada yang semangka, ada yang kopi, ada yang lada, ada yang panas. 1001 karakter siswa ada di sekolah kita. Ini menjadi tanggung jawab kita. Supaya siswa yang memang bibit padi bisa kita siapkan lahan untuk tumbuh dengan baik. Supaya siswa bibitnya sawit bisa tumbuh dengan apa dasarnya supaya mereka tumbuh? Munculkan motivasi intrinsik. Apa itu ini? Nilai-nilai. Terjawab nggak Pak? Belum. Belum. Oke, bagaimana? Karena tadi kan yang dikatakan bibit yang kurang baik atau tidak unggul, bukan bibit yang tapi unggul. Saya anggap siswa ini sama, bibitnya padi semua, tapi ada beberapa bibit yang tidak unggul, yang tidak baik. Pasti meskipun lahannya sudah baik, pengairan sudah baik, tumbuhnya bahkan lebih baik. Kalau bibitnya tidak baik, ya tetap saja Pak. Gitu kan, mantap. Itu Ya. belum terjawab. Oke, terima kasih. Jadi Kemudian lagi apa ini? oke. Tadi kan konsekuensinya skor 3 hari. Contoh. Di kelas saya itu bahkan malah meminta input saya Pak daripada mengajar tugas atau mengumpul tugas sendiri. Saya itu kayak mana setuju. Kamu tidak membawa peralatan berkarya. Saya ikut Pak. Kamu di rumah boleh Pak. Saya ikut. Bahkan teman yang lagi minta, boleh Pak saya ikut di rumah Pak. Karena pengen menemani anak-anak tidak begitu. Itu diberikan kurang baik. Terima kasih. Jadi ini Pak Teguh. Menurut Ki Hajar Dewantara, tugas pendidik dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya hanya sebagai penuntun. Guru tidak bisa mengubah kodrat anak. Kalau memang bibitnya buruk, apapun usaha guru tidak akan bisa. Bisa dibawa sampai sini. Jadi guru hanya menyiapkan lingkungan yang mendukung saja. Kalau jagung kan bisa diubah menjadi padi. Jagung yang memang sudah ompong itu tidak bisa ditanam. Nah, apa hubungannya dengan siswa yang memang memiliki karakter yang buruk, Bapak Ibu? Nah, disinilah peran guru sebagai penuntun. Apa hubungannya dengan keyakinan tadi? Diingatkan lagi
supaya anak yang memang tidak disiplin, anak yang senang dihukum daripada ngerjain tugas, ini memiliki kesadaran kepada kepatuhan, keyakinan yang sudah sepakati. Yang kedua, anak yang malas mengerjakan tugas, lebih milih dihukum. Coba kita pahami, anak seperti itu sedang memperjuangkan kebutuhan apa, Pak Ferry? Apakah bertahan hidup? Juga ya. Dia sejahtera kan? Apakah penguasaan menunjukkan kekuasaannya? Enggak. Apakah ingin perhatian, kasih sayang diterima oleh teman sekelinya? Contoh nih 4 anak nih. Ini nih yang ngerjain cuma Rustam, Pak Rustam. Ini nggak ngerjain. Sangat ujung. Kalau gitu saya akan berbuat tidak mengerjakan. Apa kebutuhannya sedang diperjuangkan Pak Rustam? Pengakuan sebagai teman sekelompok ini diterima oleh kawannya. Hai, Bapak Rustam, ide kawan kompak. Namun itu benar betul. Jadi mungkin, supaya Pak Rustam bisa diterima oleh Pak Ferry, oke, nggak usah ngumpul. Artinya Pak Rustam sedang memperjuangkan kebutuhan diterima oleh kelompok. Atau kesenangan, udah bosan dia, capek dia, stres dia belajar. Udah Pak, saya main dihukum saja, pening malah. Atau kebebasan. Nah, apa maksud? Nah, Bapak Ibu, ini nanti kaitannya dengan ini. Setiap perilaku anak, Pak atau Pak Ferry, anak yang malas mengerjakan tugas, pengen hukum, ini dia memiliki sugesti, motivasi, kebutuhan apa yang sedang diusahakan. Oh, mungkin dia udah lelah, Pak. Dia ingin senang-senang, happy. Oke, kali itu belajarnya jangan di dalam kelas. Ya, ajak keluar. Oke, nah kita keluar. Sore kan? Ayo nah, keluarnya. Kita keluar. Jadi variasikan metode membelajar. Itu cara menyikapinya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Tadi kita sudah berposisi kontrol. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebagai manajer dalam menangani laku siswa, ada yang namanya pendekatan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan ini, dan menanyakan keyakinan kelas. Oke, kita sini. Ini segitiga restitusi. Ketika misalnya Pak Ferry, sebut Pak nama anak yang suka Bapak tangani di kelas Bapak. Hujan. Apa kasusnya hujan? Satu, misal merokok. Oke, kasus merokok. Ketahuan hujan merokok. Ini tahapannya. 3 tahap. Apa yang dilakukan guru dengan murid? Ini Bapak Ibu, segitiga restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal, merasa bersalah karena melanggar aturan tadi menjadi positif bagi diri. Jadi memandang gagal itu sudah gagal. Menganggap salah itu sudah salah. Yang itu bagaimana? Anak yang gagal kita stabilkan identitasnya. Anak yang salah kita stabilkan emosi. Jika menjadi manusia yang sukses, menghargai dirinya, tidak terlalu merasa bersalah. Apa kata bersalah itu? Manusiawi, tidak ada manusia sempurna. Kami juga pernah salah kok. Lalu kemana? Ini dikatakan. Kalau mau menyalahkan diri kamu terus, siapa yang berbuat baik pada kamu? Apa? Lisa, kalau kamu misalnya bersalah, kamu dikatakan guru, udah Lisa biasa aja, santai deh. Semua orang bisa bersalah. Apa respon perasaan kamu? Situ. Enggak apa-apa. Apa respon kamu? Perasaan kamu gimana? Bandingkan Lisa lagi. Kapan sih kamu ini benernya? Bandingkan kan? Lisa
sama. Oh. Bisa lagi. Kenapa kamu benarnya? Sama seperti itu. Nah, atau bandingkan begini. Oh, udah Lisa, santai aja. Semua siswa juga ada kesalahan. Bisa kita selesaikan. Senang yang mana? Yang satu atau yang terakhir? Yang terakhir. Kenapa senang yang terakhir? Itu udah berubah. Kenapa senang yang terakhir? Pusing Bang, soalnya belum pernah ngalamin. Gimana? Pernah ngalamin. Oh, benar. Nah, ini Bapak Ibu. Ini pengalaman yang jujur. Seringnya dimarahin. Ternyata betul Lisa ya, maaf ya. Selama ini kita masih berlaku sebagai penghukum dan pemantau. Jadi teman di jalan, apalagi jadi manajer. Insya Allah mulai sekarang kita tobatnya apa lagi ya? Oke, gimana? Saya pernah melakukan seperti itu Pak, dari teman bahkan jadi manajerial, dan ini pun tingkatnya sudah SLTA, Oh ya. 15 ya. Ini bahkan malah lebih malah lebih fatal Pak. Lebih fatal. Kalau dia teman, dia bukan melunjak Pak, itu yang pertama. Ya. Bahkan pernah suatu hari saya ditegur Pak. Itu dari teman. Jadi untuk manajer ini melakukan hal yang berbeda dengan dia tahu, ini hal yang biasa, biarkan aja. Ini orang bakal boleh lah, ulang lagi seperti itu. Karena mereka anggap hal biasa. Jadi saya pikir Kurang efektif. Kurang efektif dari teman dan manajer. Nanti aja. Oke. Bisa dibagi Bapak Ibu ya. Apa ini menstabilkan identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Caranya bagaimana? Dengan menganggap kecil kesalahan anak. Biasa lumrah. Bisa diselesaikan kok, santai saja. Apa kesalahan anak? Senang dia, senang. Nah, anak senang dengan kita berarti kita sudah sukses dan sudah menyelesaikan masalah. Satu poin. Berikutnya, ini tadi Pak, si anaknya nggak mau jadi tugas. Dia itu sedang mencari kebutuhan, membantu mengenali basis dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Apakah power, kekuatan, freedom, kebebasan, love, cinta, and belonging diterima, dimiliki, fun, kesenangan atau survival tadi. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Dia sudah bersalah kita. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Apa kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok? Jadi mengenali kebutuhan anak yang sudah diperjuangkan. Contoh, baik Bapak Ibu, tahap yang kedua adalah validasi kebutuhan. Jadi setiap perilaku anak itu berdasarkan dorongan pemenuhan kebutuhan tertentu, seperti menunjukkan kekuasaan. Kemarin saya menangani kasus Wahyu dan Adit. Mereka hampir terlibat perkelahian. Begitu saya tanya, Wahyu, mengapa kamu senang betul mengganggu Adit? Beberapa kali terbukti melakukan tindakan provokasi dengan maksud menantang berantem Adit. Apa katanya Wahyu? Saya ini penasaran siapa yang hebat, saya apa Adit katanya. Pertanyaannya, kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh si Wahyu? Kekuasaan. Ya, kekuasaan. Artinya apa Pak Ferry? Wahyu ini ingin ingin menunjukkan saya lebih hebat dari dia. Kekuasaan. Nah, dengan mengetahui memvalidasi kebutuhan siswa, apa pengaruhnya dengan
penyelesaian masalah, kita bisa menimbulkan sifat empati. Kita bisa berada di posisi murid dengan sudut pandang dengan perspektif yang berbeda. Kita guru, tapi kita bisa memahami posisi murid. Akhirnya apa? Kita bisa bermusyawarah dengan siswa untuk apa? Untuk tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalau di sekolah, di kelas ada apa tadi? Punya apa? Keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita? Ya, tadi apa sebut? Misalnya kelasnya Ibu Destri apa? Misalnya kejujuran, saling menghargai, kemudian keselamatan, kedamaian. Ya. Begitu anak misalnya berkelahi, nilai apa yang kita ingatkan? Saling menghormati, kedamaian. Ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apakah ingin jadi preman? Wahyu, kamu merasa kuat. Terus kalau kamu sudah kuat mau jadi apa? Ini pertanyaannya. Apa ingin jadi pendekar? Jadi preman? Tidak Pak, saya cuma ingin merasa puas saja kalau saya sudah bisa mengalahkan api. Itu dorongan. Dia berperilaku salah. Nah, dengan mengetahui posisi ini maka kita bisa menyanyikan ini. Bagaimana pengarahannya? Kamu ingin jadi seperti apa dengan memiliki perasaan lebih hebat daripada yang lain? Kalau kamu memang hebat, kuat, punya kemampuan bela diri, salurkan ke turnamen tahu, karate, taekwondo, ya. Di sekolah ada, di lingkungan masyarakat juga ada yang belajar seperti itu. Jadi, Bapak sekalian, inilah segitiga restitusi. Pendekatan menciptakan budaya positif berdasarkan kebutuhan murid. Satu. Kenapa? Karena murid itu melakukan pelanggaran karena ingin memenuhi kebutuhan kekuasaan. Si Ratih tadi karena apa? Ingin bebas dari rasa hutang budi, ya kan? Selanjutnya Bapak sekalian, dari segitiga restitusi ini maka diharapkan kita bisa menjadi manajer, ya, pendamping anak dalam mengatur solusi bagi persoalannya sendiri. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, sebelum kita mengakhiri sesi diseminasi penyebaran gagasan ide menciptakan budaya positif di sekolah, saya ingin minta Bapak Ibu merefleksi hari ini. Dari Bapak satu orang, Ibu satu orang. Pertanyaan pertama, apa yang menarik dari materi ini? Yang kedua, nanti kita coba. Satu, apa yang menarik dari materi ini? Yang kedua, berdasarkan pendekatan budaya positif, peran posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu mainkan? Posisi kontrol apa? Ya, yang selama itu mainkan. Ya. Berdasarkan pendekatan restitusi, untuk itu enggak tadi yang kedua. Siapa? Iya, oke, silakan terus saya. Ya, di sini saya akan merefleksikan dari pertemuan kita hari ini terkait diseminasi, ya Pak, diseminasi budaya positif di sekolah. Menurut saya hal yang menarik yang saya perhatikan, yang pertama tadi, yang pertama tadi kita jadikan yang terakhir apa? Setuju atau tidak setuju, hukuman dan penghargaan. Kalau
saya kuliah dulu ada sebuah buku dan mata kuliah tentang diagnosa peserta didik. Itu menjelaskan tentang setuju atau tidak setuju, yaitu penghukuman dan penghargaan, reward dan punishment. Kenapa itu perlu dilakukan di sekolah? Kalau tidak dilakukan, yang pertama kita perlu melakukan punishment, hukuman. Ya, kenapa hukuman perlu dilakukan? Biar ada titik jelas pada peserta didik dan tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, reward. Reward itu perlu dilakukan supaya menumbuhkan motivasi belajar. Saya sekarang menyambung dengan rencana itu peran saya kalau sebagai yang dimainkan. Saya sudah mencontohkan dari dosen saya selaku dia mengajar. Jika saya mendapatkan nilai terbaik di mata kuliah itu, maka saya akan mendapatkan reward. Saya pun mendapatkan reward tiap saat pertemuan kuliah itu. Jadi di 9B itu saya lakukan seperti itu. Saat kelas saya itu bisa membuat diagram alir atau flowchart terkait materi yang telah didapatkan, maka sekreatif mereka, kemudian materi yang tersampaikan atau kesimpulan dari mereka bisa dibuat dalam bentuk diagram alir atau peta konsep, maka siswa itu akan saya buat reward. Kenapa reward? Biar dia ada semangat atau motivasi untuk belajar. Dan tadi temannya ingin berlomba-lomba dalam arti kata, kalau yang dapat merdeka sapi terus, kenapa saya tidak? Seperti itu dari ketua kelasnya. Jadi ketua kelas dari 9B ingin berkompetisi untuk mendapatkan reward dari saya. Kalau hal yang menariknya itu terkait juga dengan peran yang saya mainkan. Jadi rencana kalau saya ke depannya untuk menjawab yang ketiga, rencana yang akan saya lakukan ke depannya, pertama kita menerapkan juga dari materi kita yang pertama manajer dan pemantau. Kita tidak bisa fokus ke nilai-nilai keyakinan saja. Kalau kita nilai-nilai keyakinan saja, siswa akan melunjak atau merajalela. Tapi kalau kita juga pemantau, seimbang antara pemantau dan manajer, maka akan berjalan. Itu dari saya. Sekian. Benar, tangan untuk Sam. Satu perwakilan dari ibu untuk melengkapi refleksi pembelajaran kita. Silakan. Iya, cukup. Kemudian Junda lagi, oke. Junda, apa yang menarik Junda? Apa yang menarik? Betul. Apa yang menarik? Apa yang menarik? Atau enggak ada yang menarik, Pak? Oke. Refleksi jujur ya. Kalau enggak menarik, sampaikan enggak ada menarik, Pak. Oke. Yang menarik menurut saya dalam pembahasan pertemuan hari ini yaitu ternyata yang sudah diterapkan di sekolah selama ini ternyata hanya sebagai yang 5 tadi ya Pak ya. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Yang mungkin kami sering yang terutama saya gitu ya kan. Yang saya sering lakukan itu baru hanya penghukum dan pembuat
sebuah bentuk apa ya? Tindakan kita, bagaimana sikap perasaan kita setelah melakukan sesuatu ini penting untuk selalu kita lakukan. Dengan refleksi maka kita akan mengetahui bagaimana sih posisi kita terhadap materi, terhadap sesuatu yang baru selesai. Kemudian bagaimana pengaruhnya kepada kita, ya kan? Dan terakhir, setelah kita mengetahuinya, apa komitmen kita untuk ke depan. Tadi kata Pak Jundra, saya ingin sebagai manajer, sebagai pemantau, ya kan? Bapak Ibu sekalian, ini sangat bagus. Untuk apa? Nah, sehingga dengan adanya refleksi jujur, ya kan, kita akan mengetahui bagaimana posisi kita dan bagaimana tindak lanjut kita terhadap materi yang telah kita pelajari. Jadi sudah bersedia menemani saya dalam rangka penyemayan kesadaran kolektif sehingga semakin banyak guru yang memiliki komitmen untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, maka semakin banyak petani yang menggarap sawah untuk menumbuhkan butir-butir padi berupa peserta didik kita. Setuju Pak Haji, Pak Eko? Setuju, ya setuju. Ya. Jadi, Bapak Ibu sebagai tindak lanjut pertemuan kita, besok kita akan kembali ke kelas-kelas untuk mulai menerapkan keyakinan. Besok kita akan terjun ke kelas-kelas kita akan bimbing anak-anak, kita akan ajak anak-anak untuk buat keyakinan kelas sebagai motivasi utama dalam berperilaku di sekolah kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Mudah-mudahan pemahaman kita mampu mengubah paradigma berpikir kita akan pentingnya menumbuhkan budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Baik, untuk kita semua mari kita bertepuk tangan. Terima kasih.